Terpujilah Tuhan Allah kami. Dalam situasi perkara apapun, Engkau Tuhan selalu menolong dan menyertai kami. Walaupun kami berkali-kali melakukan pelanggaran, kami butuh Tuhan agar kami mengalami proses perubahannya Tuhan. Ketika kami jatuh, Engkau menopang tangan-Mu. Engkau berkali-kali menolong kami, sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Maka pada hari ini, berkali-kali kami akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kami dengar berkali-kali. Biarlah itu membuat kami berubah Tuhan. Bukan hanya sekedar pendengar, tapi kami mau belajar untuk mempraktikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga firman Allah yang sering kami dengar berkali-kali itu mengubahkan segenap hidup kami. Sehingga kami menjadi mempelai Kristus. Ketika Engkau datang kedua kali, maka kami bertemu dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita percaya, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam damai sejahtera yang selalu menyertai kita hingga saat hari ini kita dapat kembali berkumpul di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan pastilah diberkati. Katakan amin. Kalau setengah hati beribadah, tentunya Tuhan pun tidak memberkati. Itu hanya sekedar ritual keagamaan saja. Maka kita Bapak Ibu Saudara dari jam 10 sampai selesai, hati kita tetap kepada Tuhan kita Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan sampaikan adalah berkaitan tentang eskatologi. Memang khotbah eskatologi sulit untuk dipahami dan sulit untuk dimengerti. Biasanya khotbah praktis tentang karakter, tentang pertobatan mudah kita pahami. Tetapi di Alkitab, di kitab Wahyu khususnya banyak tentang eskatologi. Eskatologi itu berbicara tentang hari terakhir dunia ini. Ya, enggak semua gereja itu menyampaikan karena dikhawatirkan ya membuat sesuatu hal yang mungkin dianggap enggak betul itu. Dongeng itu, mitos itu. Tetapi kitab Wahyu adalah kitab nubuatan yang pasti akan terjadi. Amin. Nah, seiring dengan waktu kita sudah membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab Januari tamat, saya tamat. Pembacaan Alkitab bulan Februari, apakah tamat? Saya tamat. Pembacaan Alkitab bulan Maret, tamat. Bulan April, tamat. Mei, tamat. Juni, tamat. Juli, tamat. Agustus, tamat. September, tamat. Oktober, tamat. November juga. Hingga saat ini, tamat. Dan saat ini juga saya tamat membaca Alkitab tepatnya di tanggal 15 Desember. Tahukah Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau saudara membaca Alkitab tepat tanggal 15 Desember, pasti tahu judul khotbah hari ini. Saya ambil ini Bapak Ibu Saudara-saudara karena ketepatan pembacaan Alkitab kita jatuh di tanggal 15 bulan 12 dengan judul perikop di Alkitab yaitu ke-6 meterai pertama dibuka. Ini yang mau saya bongkar. Maka judul khotbah pada hari ini adalah penunggang kuda akhir zaman. Kita baca bersama-sama judulnya 1, 2 ya. Penunggang kuda akhir zaman. Nah, kita baca ayatnya. Kita lihat pembacaan Alkitab tanggal 15. Kalau saudara rajin membaca Alkitab tentunya tahu tanggal sekarang ada tanggal 15 dan jatuhnya di pembacaan Alkitab kita di kitab Wahyu ayat 6
Kita baca ayat 1 sampai ayat 8. Kita baca ayat 1-nya. Wahyu 6 ayat 1. Bagi yang enggak bawa Alkitab boleh lihat di layar. Nanti selanjutnya ayat 2 ayat genap Bapak Ibu Saudara, nanti bersama-sama ayat 8 kita baca. Wahyu 6 ayat 1. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Ya. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Ayat 5. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Ayat 7, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menunggangnya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Tentunya bagi kita yang awam ini tidaklah dimengerti. Apa itu kuda putih, apa itu kuda merah, apa itu kuda hitam, apa itu kuda hijau. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini berkaitan tentang akhir zaman. Murid Yesus bertanya kepada Yesus, ya, di dalam Matius 24 ayat 3. Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda keadaan dunia? Ini pertanyaan, dan pertanyaan ini tetap terus kita tanya. Ya, apa tanda kedatanganmu, Tuhan? Dan orang Farisi juga bertanya kepada Yesus. Orang Saduki juga bertanya kepada Yesus dalam Matius 16 ayat 3. Yesus berkata, tanda langit engkau tahu, tanda mau hujan engkau tahu, tanda musim kemarau engkau tahu, tetapi tanda zaman kau tidak tahu. Bapak Ibu Saudara, jadi kita membaca situasi sekeliling kita ini menunjukkan tanda-tanda menjelang kedatangan Yesus. Maka murid Yesus bertanya, beda pertanyaan orang Farisi. Mereka nggak tahu itu tanda-tanda zaman. Seiring dengan waktu berputar terus berjalan, mereka anggap ya biasa aja, abaikan saja. Peristiwa-peristiwa alam ini, fenomena-fenomena alam ini, abaikan saja. Tidak ada berkaitan tentang hari kiamat. Tetapi murid Yesus bertanya, bila manakah itu terjadi? Bila manakah itu terjadi? Dan ayat ini berkaitan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Katakan amin. Ya, next. Nah, kalau kita perhatikan di kitab Zakaria 6 ayat 6 sampai 7, Bapak Ibu Saudara. Ini saya sampaikan karena ada mengkaitkan. Mengkaitkan ini artinya begini, salah satu penunggang kuda
Itu Tuhan Yesus katanya. Supaya kita jangan salah tafsir, ya. Di kitab Zakaria 6 ayat 6 sampai 7, keempat penunggang kuda itu berasal dari bumi. Saya baca ayatnya, Zakaria 6 ayat 6 sampai 7. Yang ditarik oleh kuda hitam itu keluar ke tanah utara, yang putih itu keluar ke arah barat, yang berbelang-belang itu keluar ke tanah selatan, dan yang merah itu keluar gelisah untuk pergi, hendak menjelajahi bumi. Lalu berkatalah ia, pergilah, jelajahilah bumi. Maka mereka menjelajahi bumi. Jadi peristiwa ini menunjukkan adalah perbuatan manusia di bumi. Tapi materai pertama dibuka, materai kedua dibuka, materai ketiga dibuka, materai keempat dibuka, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat perbedaan penunggang kuda putih. Nah, jadi penunggang kuda putih itu tidak sama dengan penunggang kuda putih di Wahyu 6 ayat 2, Bapak Ibu Saudara, tidak sama dengan penunggang kuda putih di Wahyu 19 ayat 11 sampai 12. Berbeda. Jadi penunggang kuda di Wahyu 19 ayat 11 sampai 12 itu adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri. Di Wahyu 6 ayat 2, penunggang kuda itu adalah, nanti penjelasannya ada, yaitu Antikris dan Mesias palsu. Jadi tidak berkaitan. Penunggang kuda Wahyu 19 ayat 11 sampai 12 itu datang dari surga. Jadi tidak ada terpisah keempat kuda. Oh, 3 dari bumi, 1 dari surga yang putih. Enggak. Sama-sama menunjukkan situasi akhir zaman. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus, kuda 4 ini menyatakan di bumi. Ya, jadi berbeda. Jangan salah paham, jangan salah penafsiran. Kuda putih yang dimaksud di Wahyu 6 ayat 2 bukanlah Tuhan Yesus. Cukup jauh berbeda. Nah, saya baca di Wahyu 6 ayat 2 supaya kita mengerti tentang perbedaan kuda putih ini. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menunggang memegang sebuah panah. Di Alkitab terjemahan baru mengatakan sebuah panah. Panah yang dipahami itu sudah berkaitan lengkap busur dengan anak panah. Tetapi kalimat ini tidak dikatakan anak panah. Sebuah panah, bahasa Inggrisnya bow atau busur. Busur. Artinya busur saja, tapi tidak ada anak panah. Tidak ada anak panah, hanya busur saja. Dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Mahkota di sini dalam bahasa Yunaninya Stephanos. Ya, supaya kita paham ya. Itu. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Jadi mahkotanya ada, tapi mahkotanya ada itu disebut mahkota Stephanos. Sementara dalam Wahyu 19 ayat 12, pribadi Yesus yang datang dari surga, dan matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Mahkota yang dimaksud di sini adalah diadema. Nggak sama. Yang penunggang Antikris nggak sama mahkotanya. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Next. Nah, jadi Stephanos ini contohnya. Mahkota pemenang atau mahkota penghargaan simbol kemenangan dalam peperangan. Itu mahkota peperangan. Saya berperang, saya menang, saya diberi mahkota. Itu disebut mahkota. Dalam bahasa Yunaninya Stephanos. Sementara diadema, Bapak Ibu Saudara, yaitu mahkota yang dikenakan oleh raja sebagai lambang kerajaan. Jadi cukup jelas, kuda putih dalam Wahyu 6 ayat 2 bukan pribadi Tuhan Yesus. Amin. Kan Tuhan Yesus membuka materai pertama. Materai pertama, bam, terbuka. Masa langsung Yesus mengambil peran jadi kuda putih? Gak pas lah. Ya, saya pencet tombol, episode pertama, pencet tombol, tup,
saya berubah jadi malaikat terbang ke sana, nggak bisa begitu skenarionya. Ya. Jadi Tuhan Yesus buka materai itu seperti memencet tombol dia. Tombol pertama, duang, terjadilah situasi akhir zaman. Kuda putih datang. Ya, nanti ada penjelasannya. Nah, kita lihat peta zaman supaya jangan bingung. Saya buat begini supaya mengerti. Nah, itu ada tahap Yesus datang 2 kali ya. Kalau pertama disebut Maranatha, kalau kedua disebut Harmagedon. Yang saya kaitkan hari ini adalah meterai. Jadi meterai yang dibuka, yang jatuh di akhir zaman ini adalah Bapak Ibu, meterai pertama sampai meterai keempat. Kita sudah baca tadi di kitab Wahyu, ya, terakhir itu meterai keempat yaitu seekor kuda hijau. Meterai pertama sampai meterai keempat ini menunjukkan situasi keadaan akhir zaman. Sementara meterai kelima sampai meterai ketujuh, kalau Bapak Ibu baca sampai selesai, meterai kelima sampai ketujuh itu belum terjadi sekarang. Meterai pertama sampai keempat terjadi sekarang. Meterai kelima ketujuh belum terjadi sekarang, nanti setelah kita diangkat Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau dibaca meterai kelima sampai meterai ketujuh, malapetaka dan sebagainya. Nah, inilah yang dimaksud meterai pertama sampai meterai keempat. Yang kita bahas pembacaan Alkitab kita, skedul Alkitab Wahyu 6 ayat 1 sampai 8, meterai pertama sampai meterai keempat, yaitu kuda putih yang menunjukkan Kristus palsu, kemudian kuda merah yang menunjukkan situasi peperangan, kemudian kuda hitam, nanti penjelasan ada, dan juga tentang krisis ekonomi, dan kuda yang terakhir hijau tentang pembunuhan, wabah, kelaparan dan sebagainya. Kita lihat kuda putih. Bapak Ibu Saudara, kuda putih apa yang dimaksud ini? Yang naik kuda putih itu melambangkan tentang antikristus dan Kristus palsu yang punya busur tanpa panah tetapi bermahkota. Dalam Matius 24 ayat 5 berkata demikian. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Yang pertama, menyesatkan banyak orang menggunakan nama Tuhan Yesus. Ini menunjukkan kuda putih. Ya, kuda putih mirip dengan kuda yang dipakai Yesus. Kuda yang asli ada pada Yesus. Ini kuda palsu, berarti Mesias palsu, Kristus palsu, ajaran sesat. Apakah Tuhan memberhentikan? Tidak. Nanti akan disortir di akhir zaman. Makanya Bapak Ibu gak heran, muncul ajaran-ajaran palsu menggunakan nama Yesus. Children of God. Menggunakan nama Yesus. Tahukah saudara Children of God? Kita ini semua anak-anak Allah kata mereka. Konsepnya adalah milikmu adalah milikku. Hartamu, hartaku, mobilmu, mobilku, istrimu, istriku, suamimu, suamiku juga. Itu salah satu ajaran sesat menggunakan nama Yesus. Ajaran apa lagi yang palsu bermunculan? Saksi Yehova. Yang tidak percaya ada sorga. Sorga itu hanya di bumi, yaitu kerajaan 1000 tahun. Itulah kerajaan 1000 tahun itu dianggap firdausnya. Tapi kita berkata langit dan bumi akan berlalu dan Tuhan menciptakan langit dan bumi yang baru. Mereka menggunakan nama Yesus. Tapi Yesus yang mana dipakai? Mereka mengatakan Yesus yang disalib bukan begini, tapi begini di tiang siksaan. Muncul lagi Mormon. Ya, Mormon berkata Allah kami 3. Allah Bapa di sana bersama istri-istrinya,
Allah Anak di sana bersama istri-istrinya, Allah Roh Kudus bersama sana dan istri-istrinya. 3 Allah yang kami sembah menggunakan nama Tuhan Yesus. Ini yang kasar, kelihatan kasar sekali. Yang langsung kita bisa bedakan itu sesat. Tapi juga banyak pengajaran-pengajaran palsu menggunakan nama Yesus. Hati-hati dan bijaksana kita melihat atau mendengar konten-konten yang ada di YouTube, di Facebook, jangan langsung katakan amin. Selidiki menurut Alkitab. Ya, diselidiki. Mereka menggunakan nama Yesus. Tetapi sesungguhnya mereka adalah Kristus palsu yang mengajarkan Yesus yang lain. Daftar-daftar pengajaran sesat cukup banyak yang sudah terseleksi. Bapak Ibu Saudara, dalam pelajaran teologi itu diungkapkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak sekali yang saya bilang itu hanya yang kasarnya saja, yang mudah, ada yang halus-halus. Inilah disebut Mesias palsu. Kalau kita keluar dari gereja, perhatikan ajarannya. Kalau tidak diakui Yesus ada Tuhan dan Juru Selamat, satu-satunya dalam ketritunggalan itu, berarti perlu dipertanyakan. Muncul pengajaran yang lain, semuanya diibranikan. Alkitab harus Ibrani. Ini yang halus. Benarkah Tuhan Yesus mengajarkan bahwasan bahasa di sorga bahasa Ibrani? Bahasa sorga itu Pak bahasa Arab. Bahasa di sorga itu Pak bahasa Batak. Bahasa di sorga itu bahasa Indonesia. Walaupun keselamatan datang dari Yahudi, Israel, belum tentu dan tidak boleh dikatakan bahasa yang digunakan di sorga adalah bahasa Ibrani. Siapa bilang? Ini ada ajarannya. Bijaksana kita. Semua diterjemahkan kepada bahasa Ibrani. Abraham disebut begini, Yesus disebut Yahshua Hamasia, yang lainnya disebut begini, dan begitu. Dirombak-rombak seakan-akan dan seolah-olah bahasa di surga bahasa Ibrani. Bahasa di surga beda dengan bahasa di bumi. Ya, jangan samakan. Jadi bahasa apapun untuk memberitakan Injil sudah diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Beritakanlah Injil ini kepada seluruh bangsa. Kalau Injil ini berbahasa Yunani, harus diterjemahkan kepada bangsa tersebut. Kalaulah Injil ini berbahasa Ibrani, harus diterjemahkan kepada bangsa tersebut. Kalau Injil ini bersumber bahasanya bahasa Inggris, harus diterjemahkan kepada bangsa tersebut untuk diterjemahkan. Karena Kristen bukan agama. Amin. Kalau Kristen adalah agama, maka kita wajib membaca Alkitab menggunakan bahasa aslinya. Perjanjian Lama bahasa Ibrani, Perjanjian Baru bahasa Yunani. Adakah diwajibkan? Tidak. Karena Kristen bukan agama. Bangsa Israel masih diwajibkan membaca Alkitab bahasa Ibrani. Baik Perjanjian Lama, baik Perjanjian Baru. Karena agama Yahudi atau Kristen yang Yahudi membacanya. Kalau saya Kristen, orang Yahudi, maka saya disebut Nasrani. Saya harus membaca Alkitab itu dengan bahasa yang digunakan oleh bangsanya yaitu Israel. Berarti Alkitabnya Perjanjian Baru bahasa Ibrani. Tetapi ada pemahaman komunitas Kristen berani mengatakan Perjanjian Baru adalah sumbernya bahasa Ibrani. Padahal menurut sejarah bahasa aslinya Perjanjian Baru adalah bahasa Yunani. Amin. Ya, saya sampaikan ini tegas, bahasa aslinya bahasa Yunani. Jadi begitu banyak ajaran-ajaran bermunculan. Jadi kalau ada aneh-aneh Bapak Ibu Saudara perlu diperiksa. Menggunakan nama Yesus.
Dan kuda putih itu juga disebut dalam 1 Yohanes 2 ayat 18 berkata, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris satu akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Seorang antikris akan datang nanti setelah kita diangkat dulu. Haleluya. Seorang antikris akan datang. Tapi ada pengajaran yang mengatakan sekarang zaman antikris. Betul atau benar? Menurut Metrai tidak betul. Itu akan terjadi di Metrai selanjutnya, ke-5, ke-6 dan ke-7. Sekarang bukan zaman antikris. Tapi begitu banyak antikris yang ada di dunia ini. Apakah definisi antikristus? Orang-orang yang menolak ketuhanan Yesus. Orang-orang yang menentang pribadi Yesus. Itulah disebut antikristus. Namanya anti. Kalau saya nggak suka dengan Pak Simanungkalit, maka saya disebut anti Simanungkalit. Anti. Kalau saudara mungkin orang lain atau siapa saja pun nggak suka dengan siapapun, maka itu disebut anti. Jadi antikris akan bermunculan dan begitu banyak di era zaman sekarang. Apa itu Yesus? Kok gondrong rambutnya? Ya kan? Kok Yesus disalib begitu? Kok Tuhanmu disalib? Didebat-debatkan, itu orang-orang yang anti dengan Kristus. Dia itu bukan Tuhan, dia itu manusia. Dibuatlah konsep-konsep tentang Kristologi, tentang Yesus. Itu anti. Dan akan muncul seorang antikris. Di sini kita nggak kena di zaman itu, maksud saya. Seorang antikris sesungguhnya mereka berasal daripada kita. Bukan agama lain, bukan keyakinan lain, tetapi berasal dari antara kita. Dia orang cerdas, dia orang pintar, tahu politik, tahu sistem perekonomian dunia, tahu teknologi, tahu sistem peperangan. Dia akan muncul dan kita belum tahu siapakah dia. Kalau belum tahu berarti belum zaman antikristus. Tapi sudah ada yang menyebut Tuhan Yesus. Tetapi ajarannya mengatakan sekarang zaman antikristus. Saya bertanya dengan orang tersebut. Walaupun tidak langsung. Apa tandanya kalau sekarang disebut zaman antikristus? Padahal di kitab Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Tanda pada zaman antikristus adalah Anam. Diberi cap di tangan kanan dan di dahi. Kalau begitu apa tandanya? Kalau itu ajarannya mengaku ajaran dari Kristus, apa tandanya? Apakah mereka jawab? Juz pertama Pak, juz kedua, juz ketiga. Tahu artinya kan? Tahu kan? Vaksin pertama, vaksin kedua, vaksin ketiga. Gak nyambung loh. Dari mana? Kalau ada orang keyakinan itu merupakan tanda zaman antikris, ini ajaran palsu. Mana ada dikatakan di sini diberi tanda atau di sini diberi tanda vaksin. Di sini ada Pak Dokter ya. Apakah di mana? Di sini tanda suntik, di sini tanda suntik, di sinikah, di sinikah? Tidak, di sini. Jangan tambah-tambahi. Di sini dan di sini. Gak mungkin divaksin di sini kan? Nah, dan gak mungkin divaksin sini. Jangan dikaitkan. Ini sudah banyak komunitasnya, sudah banyak di kota Medan yang mengatakan sekarang zaman antikristus. Tandanya digunakan adalah vaksinasi, diberi sertifikat, tidak boleh belanja dan tidak boleh beli. Dikait-kaitkan kan.
Gak boleh nanti berangkat ke Jakarta kalau nggak ada itu. Sekarang udah boleh nggak tanpa itu? Boleh kan? Lemah pengajarannya. Pada zaman Antikris itu memang harus digunakan. Ke bendara kita harus tunjukkan. Tit. Gak bisa lepas. Belanja tunjukkan. Tit. Mau periksa ke dokter tunjukkan. Tit. Gak bisa lepas. Kalaulah sertifikat begini-beginian bisa lepas bisa hilang. Pak, tapi itu kan ada nomor kode-kodenya. Ya jelaslah ada nomor kodenya. Bapak Ibu punya KTP? Punya ya? Nomor identitas saya, KTP saya 1271121212733. Itu kode saya. Apakah saya Antikris? Tidak. Kita punya kode semua. Jangan kaitkan kode dimasukkan ke Alkitab. Inilah akhir zaman itu yang disebut Antikristus sesat. Mungkin di antara kita sudah suka melike-likekan komen itu ya. Saya lihat di Facebook, like, ting. Udah itu jelas pengajar tak benar, di like, komenkan. Amin. Udah abaikan itu. Ada hamba-hamba mengaku dari hamba Tuhan begitu, nggak perlu saudara like, komen dan komentar di situ. Kalau dikomentarkan situ ada menentang ajarannya. Saya komen begitu, saya tentang ajarannya. Perjamuan kudus dibilang lagi, macam lah, saya nggak usah panjang cerita. Sampai berkaitan dengan perjamuan kudus, ya. Nah, itu sudah ada komunitasnya. Jadi Antikris yang muncul itu Bapak Ibu Saudara nanti setelah kedatangan Tuhan. Amin. Kan dikatakan Antikris, seorang Antikris akan datang. Sekarang banyak Antikris. Sekarang banyak. Bukalah itu di YouTube, bukalah di TikTok. Kalau saudara Bapak Ibu buka TikTok, udahlah muncullah orang-orang yang selalu menghina Tuhan Yesus. Selalu menghina. Udah, gak usah sambung lagi. Saya cukup sekali aja, udah paham. Ini orang-orang Antikris tak perlu dikomentari lagi. Sudah begitu, sudah kodratnya. Dia seorang anti terhadap Kristus. Selanjutnya, kuda merah. Yang naik kuda merah itu melambangkan tentang peperangan. Dalam Matius 24 ayat 6, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berwas-waslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Apa Bapak Ibu? Harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Dalam Lukas 21 ayat 10, Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Ini kuda merah. Sudah terjadi atau belum? Sudah. Perang pertama, dunia pertama, perang dunia kedua. Sekarang juga. Bapak Ibu Saudara-saudara, membaca situasi akhir zaman, lihat Timur Tengah. Itu tanda. Kalau terjadinya di Papua peperangan, itu bukan tanda gam-gam perang Indonesia, bukan. Tapi tanda yang paling identik di Alkitab adalah menunjukkan situasi Timur Tengah. Kenapa? Ada umat pilihan di situ, bangsa yang terpilih. Siapakah bangsa terpilih? Kata Alkitab, Israel. Israel bangsa terpilih. Itu sudah dikatakan Tuhan langsung, nggak bisa kita bantah. Kalau saya katakan Siapuden anak kesayangan, jangan cemburu si abangan, jangan cemburu si adiknya lagi. Ini anak kesayangan, kan begitu kan? Begitulah Israel. Israel umat pilihan Allah, sudah ditetapkan dalam perjanjian lama. Selama-lamanya menjadi umatku. Hai bangsa Israel. Yang awal katanya Yakub.
Maka Tuhan menggantikan nama Yakub. Yakub nama dari manusia, ya, yang diberikan oleh ayahnya. Siapa ayahnya? Ishak, diberi nama Yakub. Diubah Tuhan. Yakub, diambil label Yakub. Yakub, aku beri kau nama Israel. Siapakah yang memberikan nama itu? Tuhan Allah itu sendiri. Bukan manusia, bukan pemerintah, bukan saya. Allah itu sendiri memberikan nama Israel. Jadi tanda-tanda akhir zaman selanjutnya, lihat situasi Timur Tengah karena ada bangsa terpilih di situ. Israel selalu ditentang. Saya bukan pro tentang suatu bangsa, tapi saya pro Alkitab. Amin. Orang bilang, berarti Bapak pro Israel? Tidak. Saya pro Alkitab. Apa kata Alkitab? Aku percaya, habis perkara. Amin. Alkitab bilang, tanah air Israel di mana? Orang bilang, saya dengar ceramah-ceramah di luar non-Kristen. Israel nggak punya tanah air. Itu tanah ini, tanah bangsa ini, tanah bangsa ini. Nggak ada. Alkitab jelas tegas mengatakan, bangsa Israel punya tanah air. Di manakah tanah airnya? Yaitu tanah perjanjian. Tanah Kanaan. Letaknya persis di tanah Palestina. Hingga sekarang bangsa Israel tetap berniat merebut kembali tanah-tanah yang sudah dimiliki pada kerajaan Daud. Diambil semuanya sampai sekarang. Makanya sulit pihak PBB, ya. Kalau misalnya Indonesia mencaplok Singapura, langsung Indonesia diserang oleh PBB, ya kan? Tapi Israel berusaha. Di mana Yesus lahir? Di Bethlehem. Tanah siapa? Tanah Israel. Sekarang tanah siapa? Palestina. Oh, nggak bisa. Itu Israel, itu Yesus lahir di situ, di Bethlehem. Bethlehem. Dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Dan maka terjadilah peperangan. Israel diserang, pernah ya, pertama kali merebut tanah perjanjian itu. Israel diserang oleh Liga Arab, tapi Israel tak terkalahkan. Sampai sekarang juga, ya, pihak-pihak menyerang Israel. Israel sistem begini, karena tetap mengikuti perjanjian lama, mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Kalian bunuh warga kami 1000 orang, nyawa lebih daripada itu akan mati semuanya, lebih daripada 1000. Begitulah prinsipnya. Dan ini menunjukkan situasi akhir zaman. Akibat peperangan banyak yang terbunuh. Haleluya. Itu kuda merah. Sampai sekarang masih perang di negara sana. Nanti saatnya kalau muncul antikris, kedua belah pihak negara akan damai. Kalau terjadi perdamaian Israel dengan berbagai liga-liga Arab, Bapak Ibu Saudara, ini tandanya menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Mesir sudah berdamai dengan Israel. Arab Saudi sudah berdamai dengan Israel. Banyak sudah berdamai, tinggal tetangga-tetangga dekat yang belum berdamai. Dan seorang antikris akan datang memperdamaikan itu, dan terjadi perdamaian dengan syarat dan syarat-syarat tertentu berkaitan dengan pembangunan Bait Allah. Kalau diizinkan Bait Allah akan dibangun, Bapak Ibu Saudara, di samping Masjid Al-Aqsa. Ini menunjukkan tanda akhir zaman, Yesus mau datang. Cita-cita bangsa Israel, mengapa dia merebut tanah perjanjian itu? Supaya Yerusalem kembali menjadi ibu kota Israel. Itu udah cita-cita mereka, bagaimana kita mau larang? Seperti begini, saya pulang kampung di Mogang. Ternyata sudah ditempati orang Melayu di sana, orang Jawa di sana. Cita-cita saya harus kembali, saya lahir di sana, saya kembali ke tanah air saya harus ke Mogang, ini kampung halaman saya.
Begitulah niatnya bangsa Israel. Makanya dari berbagai bangsa-bangsa datang ke Israel. Aku warga Amerika, keturunan Israel. Saya pulang kampung ke negeri kampung tanah air nenek moyangku. Tanah perjanjian. Dan terus sampai sekarang. Dan dianggaplah ini suatu penjajahan. Ya, itu urusan bangsa-bangsa lain. Saya anggap bukan penjajahan. Karena mereka datang kembali ke negeri mereka semula yang sudah ditempati oleh bangsa-bangsa lain. Karena memang sejarahnya cukup panjang sejak tahun 70. Sejak Israel terpecah-pecah. Dan ini terjadilah peperangan. Dan inilah dimaksud kuda merah. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kerajaan melawan kerajaan, komunitas yang besar melawan komunitas yang besar. Bukan perang suku, bukan perang marga, bukan perang kampung, ya, bukan perang saudara Indonesia dengan GAM atau sebagainya, bukan. Perang antara bangsa dengan bangsa, kerajaan dengan kerajaan. Inilah disebut kuda merah. Nah, kita lihat kuda hitam. Kuda hitam, yang naik kuda hitam itu melambangkan tentang gempa bumi dan malapetaka. Hitam cerita tentang kegelapan. Orang yang naik kuda hitam membawa neraca, berarti perdagangan. Mamon, roh mamon menguasai seluruh dunia. Karena hitam menunjukkan adalah kegelapan, ya kan? Dan juga melambangkan tentang malapetaka, bencana-bencana alam. Bencana alam semakin bertambah-tambah. Jadi kalau ada banjir, Bapak Ibu Saudara, jangan bilang, fenomena. Enggak, itu alkitabiah, bencana alam. Terjadi gempa bumi, jangan bilang, itu fenomena, enggak ada kaitan dengan Alkitab. Ada, akan terjadi gempa-gempa di berbagai tempat. Tinggal menunggu gilirannya. Ya, misalnya kita ini tinggal nunggu giliran. Misalnya dari Serdang nanti gempa, goyang bencana besar, tinggal nunggu giliran kota Medan. Tinggal nunggu giliran yang kota lain. Semua berbagai-bagai tempat akan kena terjadi namanya gempa bumi ataupun bencana alam, gunung meletus dan sebagainya. Inilah kuda hitam. Saya baca Lukas 21 ayat 11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan berbagai tempat. Orang yang naik kuda hitam membawa neraca. Neraca itu menunjukkan perdagangan. Dan di sini kuda hitam berperan menguasai perekonomian dunia. Kalau dikatakan beras naik, maka beras akan naik. Minyak makan turun, minyak makan pun turun. Dan harga-harga akan naik, naiklah itu. Dan inilah menunjukkan kuda hitam dan kuda hijau. Yang naik kuda hijau itu melambangkan tentang pembunuhan, kelaparan dan wabah penyakit. Lukas 21 ayat 11 berkata, akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Jadi ini kuda hijau melambangkan tentang pembunuhan, kelaparan dan wabah penyakit. Akibat perang terjadi kelaparan. Bantuan-bantuan tidak sampai kepada orang-orang Palestina terkhususnya akibat perang, ya. Karena diblokir, nggak boleh masuk oleh bangsa Israel. Maka kelaparan pun banyak terjadi di sana. Dan juga terjadi pembunuhan. Pembunuhan dimaksud bukan bangsa melawan bangsa. Saudara melawan saudara. Anak bunuh ayah, ayah bunuh anak. Suami bunuh istri, istri bunuh suami. Sudah adakah? Sudah ya? Saya nonton televisi, ya bisa juga si istri bunuh suaminya. Dengan cara apa? Pembunuh bayaran.
Aborsi juga terjadi, Bapak Ibu Saudara. Inilah menunjukkan kuda hijau, maut dan wabah penyakit. Wabah penyakit. Jadi di sini dikaitkan tentang wabah penyakit itu. Karena kuda hijau menjelang kedatangan Yesus. Posisinya menjelang kedatangan Yesus. Kuda putih, kuda merah, kuda apa lagi? Hitam, kuda hijau. Wabah penyakit ini muncul. Yang terakhir muncul adalah virus corona. Jadi kalau dikaitkan Alkitab, ya disinilah dia posisinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi inilah wabah penyakit sampar yang muncul dan kita tidak tahu akan muncul lagi sampar yang baru. Sampar itu artinya penyakit yang menyebar, endemi, pandemi, dari lokal menjadi dunia. Inilah yang terjadi di istilah kuda hijau. Haleluya. Jadi waktunya sudah dekat. Next. Waktunya sudah jauh. Sudah dekat ya. Anggaplah ini zamannya Antikris. Disinilah kuda hijau itu. Tinggal selangkah lagi begitu ya. Kalau kuda putih agak jauh ya. Agak jauh. Kuda merah agak jauh. Kuda hitam agak jauh. Paling berdampingan adalah kuda hijau yang menjelang kedatangan Yesus. Maka dikatakan waktunya sudah dekat. Matius 24:33 berkata, demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, sudah dilihat, sudah perang, sudah bencana alam, sudah wabah penyakit, sudah pembunuhan, sudah tingkat kejahatan semakin naik, sudah. Sudahkah? Sudah. Sudah diketahui? Sudah. Siapa sini belum diketahui? Belum tahu tentang itu? Perlu dipertanyakan. Tak mungkin. Setiap hari siaran televisi sering memberitakan tentang malapetaka. Tiap hari siaran televisi sering memberitakan peperangan. Tiap hari siaran televisi sering menceritakan tentang pembunuhan, mutilasi dan sebagainya. Setiap hari ada yang kena penyakit diceritakan di televisi. Setiap hari ada wabah dan sebagainya. Sudahkah diketahui? Sudah. Berarti waktunya sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah di mana? Ambang pintu. Itu pintu kita, ambang pintu. Kalau saya di sini agak jauh dengan ambang pintu. Penerima tamu sudah dekat di ambang pintu. Jadi sudah di ambang pintu. Jika kamu melihat semuanya ini, sudah di ambang pintu. Jika kalau kamu melihat, jadi kau tanya, pernah nggak dengar tentang bencana alam? Enggak pernah, Pak. Pernahkah dengar tentang wabah penyakit corona? Enggak pernah, Pak. Pernahkah dengar tentang terjadi pembunuhan di Indonesia, begal-begal dan sebagainya? Enggak pernah, Pak. Berarti dia bukan manusia. Ya. Selama kita masih bernapas, semua sudah kita ketahui. Amin. Maka waktu ini sudah dekat, sudah di ambang pintu. Maka kita harus siap sedia. Kalau sudah di ambang pintu, apakah hidup kita asal-asal saja? Siap sedia. Ya. Matius 24:24, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siap sedia. Menunggu pintu itu dibuka oleh Tuhan Yesus. Siap sedia. Tidak lalai, tidak lupa. Siap sedia. Jalani, siap sedia. Amin. Siap sedia itu Bapak Ibu Saudara, berarti memang kita sudah siap-siap. Kalau misalnya lah orang-orang yang bekerja masuk jam 7 di kantor, perjanjian di kantor, jikalau Bapak terlambat 10 menit, SP1, SP2, SP3, pecat.
Apakah misalnya saya bekerja demikian, apakah saya santai-santai saja? Tidak ya. Saya harus siap sedia. Bangun jam berapa? Bangun jam 7. Terlambat. Kalau masuk jam 7, sudah siap-siap berangkat jam 6. Kalau masuk jam 8, siap-siap berangkat jam 7. Kalau jarak tempuhnya 30 menit, jangan jarak tempuhnya 2 jam, ya terlambat lah. Kita kan tahu kalkulasinya waktu. Kalau saya datang ke gereja GBI Immanuel Sunggal ini, jam 10 mulai, saya siap-siap berangkat jam 9. Kalau saya berangkat jam 9.30, terlambat loh, nggak bisa lagi dimulai ikut dari awal. Kalau kita tahu Yesus sudah di ambang pintu, jaraknya sudah dekat, siap-siap. Jangan menunggu 5 jam, 10 jam. Seandainya jarak tempuhnya tinggal 30 menit, siap-siap 30 menit sebelum sampai di sana. Seandainya Yesus datang jam 7 pagi, kita siap-siap jam 6. Berkemas-kemas. Amin. Sudah mandi, sudah pakai parfum wangi. Ya kan? Sudah mempersiapkan berkas-berkas yang perlu kita akan bawa. Itulah yang dimaksud siap sedia. Kalau santai-santai, maaf, Tuhan akan meninggalkan kita. Karena ini istilah di ambang pintu. Sudah tahu jaraknya kita di ambang pintu. Berarti kita harus siap-siap. Jangan terlambat dan selalu terlambat. Tiap minggu terlambat. Kapan lagi Bapak Ibu Saudara? Disinilah kita latihan di bumi. Latihan itu bukan di sorga. Latilah beribadah itu di bumi. Kalau terlambat datang ke gereja saja Bapak Ibu Saudara, itu namanya tidak siap sedia. Bagaimana mungkin akan diangkat oleh Tuhan Yesus? Hal perkara kecil saja engkau tidak setia. Kecil lah ini, kalau kita nggak terlambat kan? Bagi saya kecil lah, masa bisa terlambat? Saya harus berangkat siap sedia, komitmen jam 9 pagi dari Marelan saya berangkat. Kalau sudah lewat 5 menit saya gemetar. Lewat 10 menit berangkat, udah nggak terasa. Itu namanya merasa. Ada orang santai-santai tidak merasa. Nah, kemudian berjaga-jaga. Matius 25 ayat 4 berkata, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Saya baca untuk selanjutnya, keterbatasan waktu. Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Mempelai yang bijaksana, gadis bijaksana mempersiapkan minyak agar apinya hidup. Ini menunjukkan berjaga-jaga. Ya, kalau taunya minyak pelita mau mati karena kurang minyak, otomatis kita pun harus isi kembali. Dalam kemah suci itu pelita emas, itu minyaknya minyak zaitun. Minyak zaitun yang ditumbuk dan dituangkan di situ, apinya nggak boleh padam. Jadi gadis bijaksana untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus, berjaga-jaga apinya jangan padam dengan minyak. Apakah minyak itu harus kita isi? Dengan apa kita isi minyak kita? Dengan doa. Dengan apa lagi kita isi? Dengan pembacaan firman Tuhan. Dengan apa lagi? Dengan pelayanan dan sebagainya. Banyak yang berkaitan dengan perkara rohani untuk memuliakan nama Yesus. Itu minyak bagi kita. Sehingga biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Inilah berjaga-jaga. Seandainya saya contohnya ada perlombaan hari Minggu ini, saya sudah siap berjaga-jaga. Kenapa? Sudah latihan. Bagaimana mungkin tinggal besok perlombaan, saya latihan di hari Sabtu untuk ikut hari Minggu. Gagal, sakit badannya. Sakit semua, jelas sakit karena tanpa latihan. Demikian juga kita harus berlatih Bapak Ibu Saudara. Sehingga kapanpun Yesus datang, kita pasti dijemput Tuhan. Amin. Yang terakhir, pesan Tuhan Yesus dalam Wahyu 22 ayat 12. Ini kata Tuhan Yesus.
bukan kata Yohanes. Yesus berkata kepada Yohanes, tuliskan ya. Wahyu 22 ayat 12, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Yesus berkata, sesungguhnya aku datang segera. Yesus pasti datang. Yesus bukan mudah-mudahan datang, tapi Yesus akan segera datang. Apabila situasi kondisi semuanya sudah satu persatu digenapi dan kita sudah membaca tanda-tanda zaman, umat percaya sudah tahu tanda zaman, maka siap sedia Yesus datang, maka kita akan diangkat oleh Tuhan Yesus. Amin. Dan kita akan menerima mahkota dari hasil segala perbuatan baik kita kepada Tuhan. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.